Hai adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Star Kids Ministry. Shalom adik-adik semua. Wah, senang sekali ya hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Star Kids Ministry. Yang pastinya kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, apa kabar nih Bunda? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik bagaimana kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ada teman kita nih yang mau pimpin doa. Kita berdoa sama-sama. Siapkan hati dan lipat tangan. Hai teman-teman Star Kids, sebelum ibadah mulai kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk apa Bunda? Pujian. Ya, Kita mau menyanyi loh buat betul. Tuhan. Kita mau Jadi memuji Tuhan. adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk kita bangkit berdiri ya sama-sama Yuk, ya. yuk, Kita kita mau semua gerak-gerak bangkit berdiri. nih. Kita mau memuji Tuhan, oke? Oke. Yuk, musik. Yuk. Ayo adik-adik yang di rumah, kita tepuk tangan bersama-sama ya. Ayo. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala, dan ku selalu jadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala, dan ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Ayo, lebih semangat lagi. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Oke. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala, dan ku tetapkan dari saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala, dan ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap jadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap jadi kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Tentunya adik-adik tetap semangat kan? Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Benar Bunda? Bener dong. Oke. Jadi kita tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Nah, kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau memuji Tuhan.
Lagunya judulnya itu This Little Light of Mine. Jadi adik-adik di rumah ikutin ya. Kita Siap. masih mau gerak-gerak, masih mau menari Iya, buat betul Tuhan. banget. Yuk kita mulai, kita mau nyanyi. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Ikutin ya. Yuk kita mau gerakan tangan kaki kita. Kita mau memuji buat Tuhan. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Selamat menari buat Tuhan ya. Haleluya. Selamat berkatakan. Siap-siap. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Yeay. luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita semua sudah memuji Tuhan ya Bunda Yes, ya. benar Adik-adik banget. juga semuanya sudah memuji Tuhan dan waktunya untuk kita mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang udah boleh duduk tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Nah, pasang baik-baik ya telinganya ya. Oke, Bunda? Benar-benar. Betul-betul. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Hati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bunda di acara ibadah Star Kids Ministry. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan Bunda Metri dan Bunda Santi. Sekarang kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi seperti biasanya adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan kita ngapain? Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, semua adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami semua anak-anak-Mu. Mari Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah hati kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum Bunda menyampaikan firman Tuhan, Bunda punya satu cerita. Nah, ada satu cerita, ada seorang anak namanya adalah Chandra. Anak ini orangnya suka tersenyum, anaknya cakep, terus dia juga anaknya suka main. Tapi Chandra ini punya kebiasaan main yang dia lakukan setiap hari. Kira-kira apa ya? Chandra ini melakukan permainan setiap hari, yaitu main games. Nah, dia suka main games. Ternyata dia punya HP sendiri dan setiap hari dia main games. Sehingga suatu hari waktu dia pulang sekolah, dia cepat-cepat masuk kamar. Dia langsung ganti bajunya. Dia langsung letakin tasnya dan dia langsung ambil HP. Dia langsung main games. Dia main games sampai sore, dia main games. Nah, sesudah sore mamanya ketok pintu. Tok 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 tok. Terus Chandra bilang, "Siapa?" "Ini Mama." "Kamu ngapain, Chandra?" "Gak ngapa-ngapain." "Chandra, ayo sekarang kamu mandi, ini sudah sore loh." "Sebentar Ma, bentar lagi." "Kamu ngapain sih?" "Iya Ma, tunggu ya." Terus mamanya pergi. Begitu mamanya lihat ternyata Chandranya belum mandi. Diketuk-ketuk lagi, tok tok tok. Chandranya belum mandi. "Chandra, sekarang ayo mandi, kamu juga harus makan. Udah sore sekarang, sudah jam 8 malam."
Akhirnya Chandra keluar dari kamar dengan dengan muka yang marah. Dia kesal sekali. Dia pergi mandi cepat-cepat, dia langsung makan. Habis itu apa yang dilakukan? Dia pergi lagi ke kamar, dia ambil lagi HP-nya, dia asik-asik main game. Sehingga apa? Dia lupa baca firman Tuhan, dia juga lupa ngerjakan PR. Sehingga ketika sudah jam 10 malam, mamanya ketok pintu lagi. Tok tok tok, Chandra, kamu ngapain? Kamu sudah ngerjain PR belum? Kamu sudah baca Alkitab belum? Chandra bilang apa? Sudah, Ma. Padahal Chandranya belum ngerjakan PR, belum baca Alkitab. Nah, mamanya bilang, oke deh kalau gitu, sekarang sudah jam 10, Chandra, coba lihat jam di kamarmu. Waktunya sudah tidur, nanti mama matikan lampu ya, kamu tidur ya. Chandra bilang apa? Oke mama. Dia pura-pura tidur. Nah, dia pura-pura tidur. Nah, dia tadi lupa baca Alkitab, dia lupa ngerjakan PR. Nah, ini dia pura-pura tidur. Dia tidur. Mamanya pikir Chandranya sudah tidur, ternyata belum. Begitu mamanya sudah matiin lampu, mamanya pergi, Chandra main games lagi. Dia main game sampai larut malam. Nah, sehingga ketika sudah pagi, Chandranya bangun, dia matanya masih bengkak. Dia masih capek karena apa? Dia kurang istirahat. Dan paginya dia siap-siap, dia pergi ke kamar mandi, dia pakai baju sekolah dan dia pergi ke sekolah. Coba lihat nih, mukanya apa? Mukanya merah-merah, terus apa lagi? Matanya sayu karena dia kurang tidur. Karena ternyata semalam dia main game. Sehingga waktu di sekolah, gurunya bilang apa? Chandra, ayo sekarang kumpulkan PR-mu. Apa yang terjadi? Chandra tidak mengumpulkan PR-nya. Karena apa? Semalam dia tidak ngerjakan PR, tapi dia main games. Nah, sesudah itu tiba-tiba dia pulang ke rumah. Terus mamanya langsung bilang gini, Chandra, kamu sudah pulang? Sudah. Terus mamanya bilang sama papanya, Chandra, tadi mama sama papa dapat telepon dari gurumu. Ternyata kamu tidak mengumpulkan PR, kamu tidak mengerjakan PR ya? Terus Chandra bilang apa? Iya ma, saya tidak mengerjakan PR semalam. Terus kamu ngapain semalam? Akhirnya Chandra diam aja, dia diam dan apa? Dia nangis, dia ngambek, dia marah sama papa mamanya. Nah anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Nah, adik-adik lihat nggak ini apa? Ini kertas yang hitam. Adik-adik mau nggak tinggal di tempat yang gelap? Contohnya tinggal di satu kamar yang gelap tidak ada lampu. Adik-adik mau nggak? Pastinya takut ya. Bunda aja nggak mau loh kalau tinggal di tempat yang gelap, itu takut sekali. Pasti anak-anak juga nggak mau. Nah, dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena apa? Karena dunia ini sedang dikuasai oleh dosa. Apa itu dosa adik-adik? Dosa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketidaktaatan, kita menjadi orang yang tidak taat. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Manusia jauh daripada Tuhan. Manusia jauh daripada Tuhan. Karena apa? Ada jurang, yaitu dosa. Antara manusia dengan Allah jauh. Karena apa? Ada dosa. Ada ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan, sehingga itu yang membuat Tuhan sangat sedih, membuat Tuhan sangat sedih. Nah, ternyata apa? Dunia perlu Tuhan. Semua kita perlu Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan apa? Tuhan yang penuh kasih. Lihat ini, Tuhan yang penuh kasih. Karena Dia mengasihi manusia, karena Dia sayang kepada manusia, karena Dia tidak mau manusia mendapatkan hukuman. Tuhan tidak mau manusia masuk neraka. Akhirnya apa? Tuhan menjadi manusia. Tuhan datang ke bumi, Dia menjadi manusia, dan Dia menyelamatkan dunia dan segala isinya, termasuk adik-adik dan termasuk juga bunda dan semuanya kita. Dia datang ke dunia menjadi apa? Sebagai apa? Sebagai terang yang menerangi kegelapan. Yang tadinya dunia ini gelap, penuh dengan dosa, Dia datang dengan kasih-Nya, Dia datang ke bumi, dan Dia datang sebagai
terang. Waktu Yesus datang ke dunia, apa dilakukan? Banyak hal yang dilakukan. Menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Karena dia datang sebagai terang yang menerangi semua yang ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau jadi terang? Kalau adik-adik mau jadi terang, kita harus percaya kepada Tuhan. Harus apa adik-adik? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak yang terang. Kita menjadi anak-anak yang terang. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak yang terang? Pertama tadi percaya. Dan yang kedua apa? Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Berikan apa? Kita berikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Segala perbuatan kita, segala tindakan kita, segala kesalahan kita yang selama ini kita lakukan, tidak taat sama orang tua, mempunyai kebiasaan yang tidak baik, contohnya suka main games, terus apalagi melawan mama papa, tidak taat, kita harus bertobat. Harus apa? Bertobat. Kita harus percaya sama Tuhan dan menyerahkan hati kita, menyerahkan waktu kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan apa? Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Tapi ternyata ada yang buat Tuhan sedih loh adik-adik. Kita sudah kasih hati kita sama Tuhan. Ternyata begitu berjalannya waktu, kita ambil lagi hati kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan lagi, kita main games lagi, kita melawan mama lagi, kita tidak taat, hati Tuhan sedih lagi. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita setiap hari harus belajar menjadi terang. Karena apa? Lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, lewat sikap kita, orang akan melihat ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang sebagai terang untuk menyerangi kehidupan kita. Kita juga percaya sama Tuhan Yesus sehingga lewat sikap kita, tindakan kita, perilaku kita, terang Tuhan itu kelihatan di dalam seluruh kehidupan kita. Mulai dari mana? Apakah cuma ucapan? Tidak. Cuma tindakan? Tidak. Tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, kita menjadi terangnya Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga menjadi anak-anak terang. Oke? Semua adik-adik mau jadi terang? Iya, coba lambaikan tangannya siapa yang mau jadi terang Tuhan? Iya, kalau mau jadi terang Tuhan, mulai dari sekarang kita harus merubah kebiasaan baik dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Itu aja firman Tuhan hari ini. Bunda akan bacakan ayat bacaannya dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kita harus bangkit dan menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu aja firman Tuhannya. Kita sekarang berdoa, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu saat siang ini Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak terang sebagaimana firman Tuhan berkata bagi setiap kami anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Mari jamah kami Bapa satu persatu biar kami menjadi terang Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhannya. Selamat bertemu kembali di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, God bless you. Run to Jesus and give Him your heart.